Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan Pada suatu ketika bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ masuk ke rumah Zakarias dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudari-saudari dan teman-teman muda yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Pesta Natal sudah semakin mendekat. Sudah masuk Advent yang keempat, tinggal hitungan hari kita merayakan Pesta Natal. Dan biasanya Natal, kita orang Kristen banyak mempersiapkan sesuatu. Persiapannya dilakukan pada umumnya bersifat lahiriah atau disebut jasmani. Kita mempersiapkan pakaian yang baru, kado Natal yang baru, kue Natal, pohon Natal, dan sebagainya. Dan persiapan itu lebih berkaitan atau lebih banyak berkaitan dengan hal-hal yang berbau fisik, materi, atau jasmani. Sedangkan persiapan-persiapan berbau rohani seperti pembersihan diri atau hati lewat pengakuan dosa atau pembekalan rohani seperti rekoleksi dan retret amat jarang diperhatikan. Ini harus diakui dulu. Kalaupun ada persiapan itu, kalaupun ada persiapan rohani macam itu, hal itu pada umumnya hanya dilakukan bagi atau orang-orang yang sadar akan nilai Natal itu sendiri. Persiapan rohani dan mental spiritual belum bersifat menyeluruh bagi kita orang Kristen. Dan belum dilihat sebagai suatu kebutuhan pokok yang harus diperhatikan untuk menyongsong perayaan Natal. Betul? Iya betul, nggak mungkin saya ungkapkan kalau nggak betul. Dan ini sebuah kesadaran dulu bagi kita hari ini. Bahwa ternyata persiapan rohani yang seharusnya menjadi bagian pokok terutama, belum menjadi bagian pokok dalam persiapan kita menuju pesta Natal yang akan kita rayakan sebentar lagi. Maka hal ini berbeda dengan persiapan yang pada akhirnya dilukiskan oleh pengalaman Bunda Maria dalam Injil hari ini. Kita mendengar bahwa Bunda Maria hari ini malah justru mempersiapkan persiapan rohani untuk menyambut kedatangan putranya Yesus Kristus. Ketika Bunda Maria sedang mengandung Yesus, apa yang terjadi? Ia mengunjungi Elisabet saudarinya. Rumahnya itu berada jauh, cukup jauh di luar kota Yerusalem. Tepatnya di pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Maka Anda semua bisa membayangkan sebetulnya betapa susahnya wanita hamil, Bunda Maria dalam keadaan hamil untuk menuju ke sebuah pegunungan. Dan ini tidak mudah.
Anda bisa membandingkan mungkin yang para ibu-ibu ketika hamil lebih suka rebahan daripada berjalan-jalan, walaupun tidak semuanya. Tetapi apa yang terjadi? Bunda Maria dalam keadaan hamil berjalan menuju pegunungan untuk mencapai rumah Elizabeth, saudarinya. Betapapun jauh dan sulitnya perjalanan itu, Bunda Maria tetap pergi mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Dia tidak mundur karena kesulitan praktis yang dihadapinya. Sebaliknya dia berjalan terus sampai mencapai rumah Elizabeth. Dan hal ini yang sebetulnya menjadi sebuah dasar sekaligus motivasi dari Bunda Maria yang tidak lain adalah persaudaraan. Dan ini yang ditekankan baik-baik oleh Bunda kita, Bunda Maria. Bunda Maria mau membangun sebuah sikap persaudaraan dan menghidupi hal itu. Karena Bunda Maria selalu berada dalam hubungan persaudaraan yang baik dengan banyak orang, juga termasuk dengan Elizabeth, saudarinya. Poin pertama. Maka sejalan dengan teladan Bunda Maria, Bunda kita, sebetulnya hal yang praktis yang mau diajak dalam Advent yang keempat adalah hendaklah kita membangun persaudaraan di antara kita. Hendaknya kita membangun persaudaraan di antara kita, bukan yang sebaliknya. Saya tekankan hal ini, berarti ada sesuatu yang human error. Sebaiknya kita membangun persaudaraan di antara kita untuk menyambut kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam hati kita, di dalam hidup kita, dan dalam seluruh lingkungan kehidupan kita. Hal ini penting. Karena apa? Karena perayaan Natal sama sekali tidak akan bernilai bila hubungan persaudaraan dan kekeluargaan kita sama sekali dalam situasi kaku dan dingin. Kita tidak bisa bergembira kalau kita berada dalam suasana permusuhan dan isolasi dengan orang lain, terutama dengan saudari-saudara kita sendiri ataupun dengan tetangga-tetangga kita. Kita tidak mungkin mengalami situasi rukun dan damai atau aman dan tentram bila kita tertutup dan menutup diri terhadap orang lain. Damai itu selalu terbuka. Damai itu selalu mengalami yang namanya keluar dan selalu mengandaikan relasi dan komunikasi dengan orang lain. Tidak ada damai, kegembiraan, dan kebahagiaan yang tertutup dalam diri, dengan diri dan dengan sesama. Damai dan kegembiraan itu selalu bersifat terbuka. Orang yang mengalami damai selalu mau keluar dari dirinya. Dia mau terbuka dan membuka diri kepada orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Maka jangan-jangan ketika Anda menutup diri, sebetulnya itu sebuah indikasi jangan-jangan Anda tidak punya damai dalam hidup Anda. Maka Pak Telatin mengatakan, apa yang engkau keluarkan dengan kata-kata dan tindakanmu, itulah yang melukiskan isi hatimu. Dan damai itu yang mau diangkat hari ini. Lewat apa? Sesuatu yang tampak dalam relasi persaudaraan. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, waktu Natal nanti, mungkin kita akan mempersembahkan sesuatu, niat atau intensi tertentu kepada Tuhan Yesus yang lahir. Namun, persembahan kita tidak akan membawa damai pada kita. Bila apa? Bila relasi persaudaraan dan kekeluargaan kita dengan orang lain belum beres. Arti dan nilai setiap persembahan dan doa itu terletak dalam relasi persaudaraan dan kekeluargaan yang harmonis dengan orang lain. Bukan hanya sekedar relasi dengan diriku sendiri. Saya ulangi hal ini. Arti dan nilai setiap persembahan dan doa terletak dalam relasi persaudaraan dan kekeluargaan yang harmonis dengan orang lain. Maka ketika Anda memandang salib yang besar itu, maka ada sebuah gerak ke atas dan ke samping. Anda memuliakan Allah, Anda berrelasi dengan sesama yang harmonis di dalamnya. Tidak mungkin Anda memuliakan Allah tetapi Anda memaki-maki sesama.
Tidak mungkin Anda memuliakan Allah, tetapi Anda tidak mempunyai relasi yang baik dengan sesama. Itu semua omong kosong belaka. Maka dari itu, hendaklah kita berdamai dahulu dengan saudara-saudara kita atau dengan orang lain sebelum kita berdoa dan membawa persembahan kepada Tuhan saat Natal nanti. Atau saya menurunkan standarnya. Sekurang-kurangnya kita membawa nama saudara-saudari kita itu dalam doa. Kita menjadikan mereka dalam persembahan di depan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita dengan begitu memperoleh kekuatan dari Tuhan sendiri untuk berdamai dengan saudari-saudara kita dan di dalam keluarga kita. Minimal lah tuh, udah minimal tuh saya. Kan ada orang yang gengsi ya. Saya nggak tahu prinsip Anda yang Anda tanamkan dalam diri Anda dan anak-anak Anda. Apakah Anda menanamkan prinsip untuk berani meminta maaf ketika melakukan sebuah kesalahan atau sebaliknya? Itu prinsip dasar, nilai value yang paling utama dari antara kita sebagai human. Berani untuk meminta maaf dan sekaligus berani untuk memaafkan. Maka sebetulnya hari ini tidak lain, ajakan utamanya adalah sederhananya dalam Advent keempat, mari kita memohon rahmat persaudaraan, dan dengan itu sebetulnya kita mengupayakan yang namanya sikap empati. Dan ini yang sebetulnya saya secara pribadi masih belum melihat hal ini di tempat ini. Membangun persaudaraan dan mengutamakan empati yang besar untuk masuk dalam situasi orang-orang tertentu. Maka tidak heran kalau Anda tidak punya sikap persaudaraan dan empati. Gampang apa? Gampang menjudge, gampang menghakimi, gampang menuduh, gampang membuat fitnahan, gampang emosi, gampang menyalahkan orang lain. Karena apa? Karena memang persaudaraannya tidak ada. Empatinya kurang. Dan disitulah letak yang fatal dalam kehidupan kita sebagai umat beriman. Dan syukur kepada Allah, hari ini kita diingatkan untuk itu. Ciptakanlah persaudaraan dan kembangkanlah empati dalam hidup harian. Itu sederhananya hari ini. Saya akan menutup khotbah saya dengan sebuah cerita analogi. Bapak Ibu teman-teman, ada sebuah cerita Alkisah nih. Alkisah tuh bisa nyata bisa tidak nyata. Alkisah berbagai jenis buah-buahan di suatu taman itu mengadakan pertemuan atau diskusi. Mereka ingin mengetahui alasan mengapa tidak ada buah lain kecuali buah anggur yang mengandung sari yang menghasilkan minuman terbaik. Diskusinya. Minumannya sangat terkenal di seluruh dunia, kata mereka. Bahkan mereka mengatakan, mengapa kok Allah lebih berkenan memberkati anggur daripada kita semua? Wah, diskusi tuh, keren ya, diskusi para buah ya. Dia nggak mencibir, diskusi dia. Dia nggak gosip. Jeng, nggak gitu, nggak. Jeng, kenapa ya buah anggur kok lebih enak ya? Nggak gitu. Dia diskusi, serius nih diskusi ya. Mengapa buah anggur kok menjadi sesuatu memiliki ekstrak yang canggih dan buahnya itu kok juga bisa mahal di seluruh dunia? Ternyata satu tandan buah anggur itu mendengar pembicaraan mereka dan berkata, Anda sekalian bertumbuh sendiri-sendiri, masing-masing oleh dirinya dan untuk dirinya. Tetapi kami, para anggur, selalu bertumbuh berumpun, berbuah berumpun dan bergantungan bersama. Itulah kodrat kami. Itulah satu-satunya cara kami dapat bertumbuh. Dan mungkin saling membantu itulah
yang menempatkan sesuatu ekstrak khusus di dalam minuman yang berasal dalam diri kami. Anggur menjadi minuman yang enak, mahal, dan istimewa karena buah-buahnya selalu bertumbuh bersama-sama dan selalu berada bersama-sama dalam rumpun-rumpunan yang melekat satu dengan yang lain. Buah-buah anggur tidak pernah berada sendiri-sendiri. Mereka selalu hidup bersama, sehingga mereka saling membantu satu sama lain. Inilah contoh dari relasi persaudaraan dan kekeluargaan yang mau diajak dalam Injil hari ini. Semoga kita semua hari ini yang hadir secara offline dan online dapat juga menyambut kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita dengan relasi persaudaraan dan kekeluargaan di antara kita yang semakin rukun dan harmonis. Di luar itu berasal dari si jahat. Gampang ya. Di luar itu semuanya berasal dari si jahat. Maka dapat kita simpulkan sesuatu di luar persaudaraan, keharmonisan di lingkungan gereja kita, itu semua berasal dari si jahat, bukan dari Tuhan, supaya diingat. Maka mari kita memohon rahmat Allah supaya pagi ini dalam Advent yang keempat ini kita diberikan rahmat persaudaraan, kekeluargaan, dan juga empati untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus.